Suatu hari ada seorang syekh di Arab sana. Beliau dalam ceramahnya menceritakan ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya berobat ke rumah sakit. Jemaah, sampainya di rumah sakit, anak muda tersebut bawalah ibunya ke dalam ruangan dokter. Kebetulan dokternya perempuan. Kata bu dokter, silakan duduk. Pak, silakan duduk bu. Anaknya duduk, tapi ibunya tak mau duduk. Jemaah. Seluruh yang ada di meja dokter, pena dicampakkan, buku dipelantingkan, semua diserahkan, alas meja dirobek-robek, anaknya digigit, jilbabnya ditanggalkan, anaknya pun pakaikan jilbabnya terus, anaknya digigit. Dokter heran dan bertanya, wahai anak muda, ini siapa? Kata anak muda, ini adalah ibu kandungku, dokter. Ini ibu kandungku. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir, dokter, sampai hari ini. Kok bisa engkau ada? Gimana ceritanya? Ya, kakek saya dulu, bu dokter, nikahkan ibu saya dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya lahir ke dunia, dia tinggalkan saya beserta ibu saya. Sejak kapan kamu rawat ibumu? Sejak kecil, bu dokter. Mau mandi saya mandikan, siang malam pagi dan petang saya sibuk mengurus ibu saya, termasuk membawa dia hari ini kepada engkau, wahai dokter. Jadi ibumu gila? Iya, ibu saya gila, bu dokter. Kata bu dokter, bagaimana mungkin engkau merawatnya sebegitu hebat, sebegitu luar biasa, sementara ibumu gila? Sampai kapanpun dia tidak akan pernah tahu bahwa engkau anaknya. Kata anak muda tersebut, jemaah Jumat, bu dokter, ibu saya tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu siapa saya, bu dokter. Tapi Allah tahu bahwa saya anaknya, bu dokter. Allah tahu bahwa saya anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Itu bukan perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah ustadz, bukan perintah rasul, tapi mutlak perintah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Mutlak, dokter. Dokter tundukkan kepala serta meneteskan air mata, jemaah Jumat. Kata bu dokter, sudah banyak nasihat yang masuk di telinga saya, sudah banyak kiai, sudah banyak ustadz ulama yang menyampaikan nasihat begitu lantang, tapi belum pernah masuk ke batinku, Tapi ketika engkau jawab dengan jawaban yang sungguh penuh dengan hikmah, masuk ke batinku, meneteslah air mata ibu dokter, jemaah. Ibunya gila, tapi penuh bakti kepada ibunya. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah, waktu yang sangat singkat ini paling tidak bisa kita ambil iktibar dari cerita seorang pemuda kenyataan ini. Ibu kita mungkin tidak gila, jemaah. Ibu kita tidak gila, tapi kadang-kadang mungkin ngomong berulang-ulang kita seorang anak di hari tuanya seorang ayah, dia akan bertanya terus, engkau sehat, bagaimana keadaan ekonomimu, bagaimana rumah tanggamu, bagaimana anak cucuku, Dia akan nyinyir dalam pertanyaan itu, jemaah. Dan dia tidak akan pernah bosan menanyakan keadaan kita. Tapi kadang-kadang anak yang sudah mulai mewah ekonominya, sudah mulai meningkat prestasi statusnya di kantornya, di tempat kerjanya, menengok orang tua jarang, melihat, memperhatikan, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, tangannya yang sudah mulai berkeriput, tapi sulit kita sentuh, jemaah. Kita ada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustadz,
tapi berkat perjuangan seorang ibu yang tegar di tengah meregang, di tengah kesakitannya. Satu langkah kaki di akhirat, satu langkah di dunia. Perjuangan, perasaan keringat, cucuran darah. Yang penting kita lahir ke dunia, jemaah. Kalau seandainya ibu dokter di saat kita lahir seluruhnya sama, bu dokter tanya, bu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati, bu. Tapi kalau anak ibu selamat, ibu mati. Seorang ibu yang mulia yang kita cintai itu, pasti dia jawab, biar saya mati bu dokter, yang penting anak saya selamat.